Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Warta Lisan Minggu 4 Oktober 2020. Yang pertama, pengkhotbah. GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono dalam rangka Sakramen Perjamuan Kudus. Bakal jemaat dilayani oleh Penatua Slamet Haryanto dan Bapak Ari Antonius Nasrani. Yang kedua, Perjamuan Kudus bakal jemaat dilayankan pada kebaktian Minggu 11 Oktober 2020 dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Yang ketiga, acara Natal Sekolah Minggu GKI Wonosobo 2020. Diberitahukan kepada segenap orang tua anak sekolah minggu GKI Wonosobo bahwa Natal Sekolah Minggu GKI Wonosobo tidak diadakan secara onsite, melainkan guru sekolah minggu akan mengadakan kunjungan dari rumah ke rumah atau Christmas Carol. Untuk menghemat waktu pertemuan di satu wilayah, bila mana ada anak sekolah minggu yang rumahnya berdekatan, akan dikumpulkan dalam satu rumah pertemuan minimal 1-3 anak. Rencana kegiatan dijadwalkan pada tanggal 21-23 Desember 2020. Dan alokasi anggaran sebesar 13 juta rupiah. Rincian anggaran dapat disimak di warta cetak. Mohon dukungan doa dan dana dari segenap anggota jemaat dan simpatisan. Terima kasih. Kemudian mohon perhatian jemaat sekalian, untuk roti dan anggur modelnya seperti ini. Nanti waktu membuka, untuk lapisan plastik yang pertama, kita buka pelan dan ditahan yang lapisan kedua yang bertanda lebih panjang. Dibuka rotinya dulu, kemudian setelah itu baru air anggur untuk membuka plastik yang panjang. Mohon diperhatikan. Untuk selanjutnya warta dapat dibaca di tempat yang sudah tersedia atau di elektronik warta. Mari jemaat sekalian, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 451, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Kebaktian ini kita awali dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi,
Hari ini kita akan memulai bulan Oktober ini bulan keluarga. Jadi kita akan memfokuskan selama 1 bulan ini khotbah-khotbah tentang keluarga. Dan sebagai nas yang mendasarinya terbaca dari Yesaya 5 ayat 7. Demikian. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda adalah tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Mari kita dengan segala kerendahan hati, kita mengakui dosa kita sebelum kita melanjutkan ibadah ini. Tuhan, Bapa di surga, dengan segala kejujuran kami mengaku banyak dosa, banyak kegagalan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu, Bapa. Tapi kemurahan-Mu begitu besar, Bapa, sehingga Engkau boleh memberikan Yesus Kristus, Tuhan kami, untuk mati menggantikan kami. Oleh karena itu, melalui darah Yesus yang menyucikan kami boleh dilayakkan untuk masuk ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk anugerah keselamatan dan penebusan ini. Dan kami boleh hidup di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengampunan-Mu yang indah di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kekasih, bagi kita yang dengan jujur mengakui dosa-dosa kita, maka kepada kita diberikan berita anugerah dari 1 Tesalonika 5 ayat 11 yang mengatakan demikian. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus besertamu. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong
menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sehati akan berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, terima kasih di tengah-tengah pandemi ini, Engkau masih mengundang kami untuk hadir. Kami bisa hadir walaupun terbatas di dalam gedung gereja ini. Kami rindu disapa oleh firman-Mu yang hidup. Karena itu kami mohon Roh Kudus sendiri yang boleh beracara dengan kami. Roh Kudus juga boleh membuka hati pikiran kami. Roh Kudus juga boleh mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan kebenaran Tuhan. Dan setiap kami yang akan mendengarnya. Roh Kudus juga yang akan mengukirkan kebenaran itu. Boleh mewarnai kehidupan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Menjawab banyak tantangan, terutama pada masa-masa pandemi seperti ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Sang Firman hidup. Amin. Saudara saya yang kekasih, firman Tuhan akan kita baca dari Matius 21. Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-46. Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayat 46. Demikian. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci
batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar berkat perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudnya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Haleluya. Shalom saudara-saudara. Lama tidak jumpa ya, saya terharu hari ini boleh berjumpa dengan saudara-saudara pada masa pandemi ini. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa Israel, umat pilihan Allah itu disebut kebun anggur Tuhan. Jadi Yesus mengambil perumpamaan tentang kebun anggur. Jadi Israel dan umat Tuhan, kalau kita kembangkan sekarang ini adalah gereja, persekutuan orang-orang yang menjadi miliknya Tuhan Yesus itu adalah kebun anggur Tuhan. Kalau lebih kecil lagi, keluarga. Keluarga adalah disebutkan kebun anggur Tuhan yang dimaksud dalam perumpamaan ini. Israel, umat Tuhan, dan juga gereja dan keluarga-keluarga Kristen sebenarnya. Karena gereja itu adalah dimulai dari keluarga-keluarga. Jadi ini pernah ada anekdot gambar gitu, katakan iblis datang pada Yesus. Yesus, lihat, aku bisa nutup gereja loh. Gitu ya. Apa kata Tuhan Yesus? Ya, kamu benar. Tapi kamu tahukah sekarang gereja itu ada di rumah-rumah lebih banyak gitu. Ya, jadi ini satu hal yang menarik ya. Jadi apakah kita juga gereja Yesus Kristus ini ada di rumah-rumah kita sekarang? Pada masa pandemi ini ya. Kita boleh ibadah di gereja saat ini ya. Tapi di banyak tempat belum ya. Walaupun situasinya lengang sekali. Jadi saudara-saudara yang kekasih, dikatakan umat Tuhan, keluarga-keluarga Kristen adalah kebun anggurnya Tuhan. Nah, menarik apa disebutkan bahwa Tuhanlah yang memiliki, penguasanya, pengusahanya itu Tuhan sendiri. Jadi saudara-saudara sekalian, menarik saudara-saudara, jadi Tuhanlah yang memiliki kebun anggur itu, ya, dan Dia menyewakan, dikatakan, ya, Dia menyewakan kebun anggurnya untuk penggarap-penggarap. Jadi kalau kita ini termasuk jadi majelis dan sebagainya ini termasuk orang yang nggarap, penggarap-penggarap kebun anggur. Kita juga Bapak Ibu penggarap rumah tangga kita masing-masing dalam kebun anggur Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa artinya ini? Kita bukan punya, yang punya itu bukan kita loh. Ya, saya merenungkan
setelah pensiun, setelah emeritus, GKI Wonosobo yang saya layani bukan milik saya. Ya. Ini miliknya Tuhan Bapa di surga. Jadi kalau kebetulan saudara-saudara jadi pejabat gerejawi, itu bukan karena kita ini hebat loh. Ya, itu kita diberi hak istimewa. Kita harus bersyukur itu. Tapi ingat saudara-saudara sekalian, bahwa ini bukan miliknya saya, bukan miliknya saudara-saudara. Oleh karena itu ini miliknya Tuhan dan harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan, pemilik kebun anggur itu sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, menarik sekali di sini, saudara-saudara sekalian, di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa pengusahanya adalah Tuhan sendiri, lalu dikatakan disewakan kepada penggarap-penggarap, lalu dikatakan dipersiapkan, difasilitasi apa saudara-saudara? Pagar. Maka dia katakan membuat pagar sekelilingnya. Jadi saudara-saudara, apa artinya? Bahwa Tuhan itu sang pemilik ini juga memagari kebun anggur ini dengan perlindungan. Ya, dipagari. Jadi saudara-saudara sekalian, menarik ketika iblis ngomong sama Tuhan tentang Ayub. Ya, lihat hambaku Ayub. Dia orang baik. Lalu iblis mengatakan, iya kamu memberkati. Karena kamu memagari Ayub. Harta milik Ayub ini dipagari oleh Tuhan. Coba diambil. Buka pagar. Wah gitu ya. Pasti dia menyangkal Tuhan. Memang terjadi, Ayub kehilangan semuanya. Ya. Jadi dipagari loh. Jadi kalau kita juga boleh mengalami masalah-masalah hidup itu, sebenarnya pagarnya diizinkan terbuka. Tapi sebenarnya Tuhan yang memagari. Oleh karena itu kita harus sadar saudara-saudara, bahwa kita harus ada di dalam pagar. Jangan di luar pagar atau malah makan pagar. Nah ini celakanya begitu. Ya, ada pagar makan tanaman gitu, kira-kira gitu. Ada di dalam perlindungan Tuhan. Sehingga saudara-saudara sekalian, kita enggak dalam masa pandemi ini tidak merasa kita ini, oh saya enggak apa-apa. Jangan main-main saudara-saudara. Ya, ini gelombang kedua ini lebih ganas sih kelihatannya penularannya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita ada di dalam pagar, jangan sok merasa hebat kita ini. Tidak ada orang hebat. Banyak rekan-rekan pendeta saya, pendeta GKI juga harus lewat. Kena COVID. Jadi saudara-saudara sekalian yang kasih, itu kita dipagari, difasilitasi, dilindungi. Jadi ketika saya membaca ayat ini, apa itu artinya? Iya, ada perlindungan Tuhan, dipagari loh kita. Tapi kita ada dalam pagar apa enggak? Jadi orang banyak sombong karena tadi merasa aku enggak apa-apa, anak Tuhan enggak bisa. Tapi kita keluar dari pagar, kena. Lalu dikatakan di sini saudara-saudara sekalian, difasilitasi apa? Ada menara jaga. Gitu kira. Menara jaga itu diawasi loh Jani. Kita. Tapi kita nganggapnya enggak ada orang lihat sih. Gitu ya. Kita di mana-mana lihat sekarang ini pakai ada yang namanya CCTV. Tapi yang lebih hebat lagi itu ada yang GPS tuh yang lihat semua loh. Tuhan. Jadi sebenarnya pekerja-pekerja ini Tuhan ngawasi sebenarnya. Jangan kita merasa, oh saya aman-aman saja, wong enggak ada yang lihat, saya bisa ngelakuin apapun. Sorry ya, hati-hati. Saudara, Anda tahu loh. Ada menara jaga. Lalu juga menarik juga apa? Saudara-saudara, dikatakan itu dibuat tempat pemerasan anggur. Apa artinya saudara-saudara? Tuhan sang pemilik kebun anggur itu memfasilitasi kebun anggurnya dengan tempat pemerasan anggur. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, supaya apa? Supaya
ada nilai tambah sebenarnya. Kalau cuma nanggur tok nanti ini sekarang kalau saya lihat di Wonosobo ini ada pakai kol, pakai apa-apa, pakai mobil-mobil jual anggur murah-murah. Ya, lihat enggak? Ya. Itu murah, makin murah. Kalau enggak dijual murah bosok. Ya. Tapi kalau anggur itu diperes, air anggur, ini nanti bisa disimpan, ada yang sampai ratusan tahun juga makin enak, makin hebat. Nah apa artinya? Supaya difasilitasi, supaya kita ini juga diberi kemampuan untuk membuat nilai tambah dari hidup ini. Sebenarnya. Nah saudara-saudara, ini satu tantangan pada masa pandemi ini, kreativitas kita. Kalau enggak habis kita. Ada macam-macam. Kita sudah mulai dengan adanya pasar Bina Kasih, kita saling tolong menolong jualan pakai online, kita kira-kira gitu. Ini satu kreativitas loh saudara. Kita masih bisa saling tolong menolong, saling memperhatikan, ya. Punya nilai tambah. Hidup kita tuh bukan hanya cuman begitu saja selesai. Enggak. Tuhan menginginkan kita punya nilai-nilai tambah. Nilai-nilai menaikkan nilai-nilai hidup ini. Terutama di sini sekarang saudara-saudara apa? Melalui pandemi ini saudara-saudara sekalian, gereja dimurnikan. Hamba-hamba Tuhan dimurnikan. Anak-anak Tuhan dimurnikan imannya. Bener enggak kita ikut Yesus itu? Kalau enggak lewat juga kita. Hancur juga. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ini perumpamaan ini berbicara banyak. Iya ya. Kemudian saudara-saudara yang menarik adalah apa? Supaya tempat memeraskan anggur itu dibuat. Ya. Jadi ini mengingatkan saya, iya ya. Lalu saya dalam perenungan tiap hari ini saudara-saudara, nilai tambah apa yang Tuhan mau bicara buat saya. Dan saya dimurnikan. Ya. Dan ini sungguh-sungguh saudara-saudara, kalau saudara lihat dibuka sepunggu yang jualan Injil segala macam itu sekarang lewat. Dimurnikan gereja. Sekarang kita aja mau perjamuan kudus kita terbatas. Tapi kita bersyukur ada kerinduan. Walaupun saudara-saudara kalau yang pakai online itu saudara bisa jajan sampai di mana-mana. Ada Karangsaru, ada di Jakarta, buka YouTube. Ya. Dan saya bersyukur saudara-saudara waktu rekaman-rekaman itu dan hari ini juga direkam, saya mendapat berkat banyak karena apa? Khotbah-khotbah saya sampai Jerman, sampai Amerika. Sampai Pak, terima kasih Pak, khotbahmu menguatkan kami, puji Tuhan, gitu ya. Dan ini dipaksa saudara-saudara kita ini pada masa pandemi ini kreativitas. Ya, kita tidak pernah muncul ahli IT, ya. Kenapa? Situasi membuat kita harus berpikir. Sekarang ada pakai Zoom, pakai apa-apa. Ya saya tahu, tapi lakonnya angel ya. Saya tahu. Ya. Jadi saudara sekalian, ada nilai-nilai tambah melalui situasi yang paling tidak enak. Kita dipaksa oleh situasi. Kalau enggak, melihat dan inovasi dalam perubahan hidup ini, kita kena. Dan kita diingatkan, Tuhan membuat tempat-tempat pemerasan anggur. Untuk apa? Supaya kita dipacu untuk melihat, iya, hidup saya bukan cuma jadi anggur lalu busuk selesai. Enggak, jadi anggur wine yang makin bernilai. Nah, inilah pemurnian. Kemudian saudara sekalian, nah, pada masa musim petik selesai hampir datang, Tuhan sang penguasa itu ya ngutus hamba-hambanya saudara-saudara, untuk ngelengke, mengingatkan. Jadi saudara-saudara sekalian, kita ini seringkali diingatkan melalui firman Tuhan, melalui para hamba Tuhan, melalui nabi-nabi. Ya, saya pernah tanya, nabi yang paling banyak di mana munculnya?
di Timur Tengah. Kenapa? Karena memang Timur Tengah ini termasuk Israel ini bangsa yang ruwet sampai hari ini. Ya. Karena itu nabi-nabinya mulai di Timur Tengah ya banyak di sini, termasuk nabi-nabi di dalam Alkitab. Ya. Diingatkan, ayo hidupmu umat Tuhan ini sing bener, balikan supaya kamu bisa mempertanggungjawabkan buah-buah daripada kebun anggur itu. Saudara-saudara yang kekasih, ini menarik, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara, dalam perumpamaan ini, para hamba-hamba Tuhan, para nabi-nabi itu malah ditempilingi, dibunuh, dibuang, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ini diingatkan, cok, tidak mau, Tuhan kan tidak tahu gitu ya. Tidak. Jadi saudara sekalian, Tuhan tidak pernah melarang, tapi kita harus mempertanggungjawabkan semua di depan Dia. Nah saudara yang kekasih, apa yang menarik? Karena hamba-hambanya yang diutus untuk mengingatkan tadi dibunuh, ditolak, dan sebagainya. Nah sekarang peringatan Tuhan melalui apa kira-kira? Pandemi ini mengingatkan kita. Ya, saya banyak merenungkan. Saya harus merenungkan apa? Saya ini orang jalanan, saudara. Semua pelayanan saya keluar batal. Harus di rumah. Nah, di situ saya mulai merenung kembali panggilan saya. Dan betul, malah kalau Tuhan nuntun itu luar biasa. Kok saya digerakkan ke sana? Ada masalah. Ke sana ada masalah. Dan kehadiran saya boleh membawa berkat. Malah sederhana. Enak ya malah nih. Kenapa? Karena melalui pandemi ini kita diingatkan habis-habisan. Nah saudara yang kekasih, Tuhan mengingatkan kita melalui pandemi. Suka atau tidak suka. Apa? Dunia ini berhenti. Kita tidak boleh main-main dengan COVID-19 ini. Donald Trump, Presiden Amerika yang dijaga dengan segala fasilitas kesehatan sampai pasukan pengaman presiden yang paling hebat sedunia. Karena apa artinya? Trump memang rada arogan. Nggak bisa. Dan kita harus dengan kesadaran, iya. Siapa tuh saya? Apalagi kita yang tua-tua ini ya. Ini rentan banget loh. Yang muda aja kena, yang tua meneh. Gitu. Nah ini, pandemi ini mengingatkan kita semua. Ayo, siapa kita? Apalagi kalau saudara-saudara, kalau saya mimpin upacara pemakaman, ngenes. Apalagi nanti yang kena COVID dengan protokol pemakaman. Kok ngono ya? Keluarganya aja nggak boleh datang. Gimana? Ada anak kita tetangga saya dulu sebelah. Saya baru ketemu sebelumnya dia ketular. Kami berpelukan, baru ngerti. Tapi seminggu kemudian ketularan lewat. Dia nomor 48 dikubur di Tegal Alur. Baru pemakamannya istrinya baru lihat ketika meninggal pakai APD lah. Bisa lihat. Terus waktu pemakaman nggak boleh masuk. Baru selesai baru tabur bunga. Aduh lihat videonya tuh ngenes. Saya kenal banget. Ini kita ditegur habis-habisan. Ngenes loh kalau mimpin kematian ini. Aduh, rasanya ini kalau dulu biasanya berbondong-bondong orang. Tidak ada. Saya rasa aduh. Ya. Ini kita diingatkan hebat-hebatan oleh Tuhan.
melalui pandemi ini. Berhenti dunia ini. Tapi yang terjadi apa berkatnya apa? Bumi dimurnikan. Iman dimurnikan. Orang-orang yang dengan sombong mengandalkan dirinya sendiri bertobat. Inilah peringatan yang cukup keras. Dan yang terakhir saudara-saudara dikatakan di sini, karena hamba-hambanya ditolak, lalu pemilik, pengusaha kebun anggur itu Tuhan sendiri mengutus anaknya. Ya. Anaknya, barangkali nek anakku dewe yang diutus, pasti mereka dengar. Apa yang terjadi? Malah bilang, itu kan yang ahli waris. Nah, kita sikat aja, kita bunuh saja supaya warisannya jadi milik kita. Ini menegur. Yesus pun ditolak, saudara-saudara. Kenapa yang menarik, saudara-saudara sekalian? Orang ingin memiliki. Para penggarap-penggarap itu ingin menguasai kebun anggur itu. Renungan saya apa, saudara-saudara? Iya ya. Saya merenungkan diri saya, keluarga ya, ini keluarga ya. Kebun anggur Tuhan tadi. Kalau saudara-saudara dan saya dititip, sebenarnya kalau saudara punya anak, saudara punya kekayaan gitulah kira-kira, aset semuanya ya. Apa? Kadang-kadang kita merasa itu milik saya, itu usaha saya, itu kesuksesan saya, gitu ya. Bukan. Kita tidak memiliki sebenarnya. Semua itu cuma titipannya Tuhan. Tahu ya? Harta milik kita itu titipan loh, saudara-saudara. Bukan milik saudara dan saya. Maka tadi saya katakan ketika kematian itu malah orang-orang kaya di protokol COVID itu. Waduh, menes. Gak ada yang datang sendiri. Karena itu cepat lewat mereka. Kenapa? Merasa tidak punya apa-apa sekarang. Nah, jadi saudara sekalian, saya diingatkan ya. Kalau saudara punya anak cukup banyak, punya aset, semua itu sekarang tidak bisa apa-apa loh, saudara-saudara. Iya. Bukan milik saya ya ternyata. Oh, saya mengharapkan anak-anak saya datang, saya tidak bisa kok. Ya. Besan saya meninggal, saya tidak bisa datang. Iya. Ya. Cuman titipan dipercayai loh, saudara-saudara. Tadi pekerja-pekerja yang penyewa-penyewa tadi dipercayai. Bukan milik kita. Iya. Apa sekarang? Dan kita renungkan semua ini, saudara sekalian. Orang-orang yang kaya-kaya punya hotel mewah dan sebagainya, dijual ya. Dan tidak ada yang beli. Gimana? Gila. Kemarin saya dapat telepon dari teman saya, gimana Bali? Teman saya di sana. Wah, payah Pak. Iya, mati. Itu pusat pariwisata. Wonosobo masih rame. Si Kunir masih malam minggu ini betekum-tekan itu. Ya. Mati. Pariwisata habis. Hotel-hotel pada rusak. Yang datang monyet-monyetnya. Aduh. Ini menjadi, saya melihat itu, merenungkan ini, iya. Jadi kita boleh merenungkan titipan-titipan Tuhan yang dipercayakan Tuhan. Bukan milik kita. Iya. Tapi pekerja-pekerja ini, wah, anaknya ya datang, sikat, bunuh saja, itu kita punya. Nah itu. Saudara yang kekasih, ini menarik sekali perumpamaan tentang kebun anggur ini. Keluarga kita juga titipan loh ya, saudara sekalian. Iya. Meninggal aja nggak datang, nggak bisa datang gitu. Jadi kembali pada saya tercenung. Iya, pilu sekali kalau melihat itu. Saudara yang kekasih, ditolak. Tapi Yesus mengatakan apa, saudara sekalian?
Dan dia dibuang keluar dari kebun anggur. Dan memang Yesus harus mati di luar Yerusalem. Jadi ini bicara. Dan ini yang tersinggung siapa, saudara-saudara? Para ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemimpin agama ini. Aku. Ya. Tapi cara Tuhan Yesus itu menegur mereka. Mengingatkan umat Tuhan. Pakai perumpamaan ini. Ya. Tapi yang menarik. Tuhan Yesus memberikan penekanan yang sangat luar biasa apa? Walaupun dia itu dikatakan apa? Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tapi Yesus mengajarkan apa? Yesus yang dibunuh itu, mati di atas kayu salib itu. Dia adalah batu, dikatakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Oleh pemimpin-pemimpin agama. Ya. Jadi saudara sekalian, menjadi batu penjuru. Batu yang bahasa Inggrisnya cornerstone. Jadi saudara-saudara kalau saudara membangun, itu mulai titiknya awal itu peletakan batu pertama itu di corner tuh, sudut itu. Supaya apa? Gedung gereja ini ketika dibongkar, saya tahu di situ tuh cakar ayam, pojok-pojok, lalu ada batu pertama, semua arah itu batu penjuru. Nah saudara-saudara sekalian, hari ini pada saat kita memperingati bulan keluarga juga, keluarga kita diingatkan kita punya Yesus, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, menjadi arahan hidup kita, menjadi sudut, menjadi batu penjuru. Dan kita bisa akan melalui masa-masa pandemi yang sulit ini, kalau kita hidupnya ditarik dari situ, mengarahkan hidup kita kepada Yesus, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan menjadi batu penjuru. Ini indah sekali saudara-saudara. Iya. Yesus dibuang. Saya pernah merenungkan ayat ini. Lalu apa? Ketika saya merasa saya tidak dia berharga. Merasa ditolak. Kecewa. Lalu mengatakan apa? Tuhan, mau apa dengan saya? Kamu dibuang, ditolak, oke. Aku mau menjadikan kamu seperti aku. Apa? Aku juga batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Aku menjadi batu penjuru. Aku juga mau jadikan kamu seperti itu. Mau nggak? Mau. Tapi harus ngalami apa? Dibuang. Jadi kalau saudara ingin mengalami kehidupan yang berkelimpahan, mengalami hidup yang sungguh-sungguh mengalami kuasa Tuhan, siap nggak dibuang? Nggak dianggap. Nah, tidak dianggap manusia, enggak apa-apa. Tapi jangan dibuang oleh Tuhan, nah ini Pak ya. Tapi batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan menjadi batu penjuru. Biasa. Dan kita boleh ngalami itu. Bagaimana yang indah adalah apa? Saya renungkan apa? Tuhan sang penguasa kebun anggur itu yang pemiliknya. Siapa? Bapa di surga. Ini menyentak saya. Iya. Akulah penguasa kebun anggur itu. Aku adalah Bapakmu. Maka saudara sekalian, kalau saya melayani Bapak di surga, urusan hidup saya siapa? Bapak. Itu imannya edan-edanan sebenarnya. Betul enggak? Kalau saya melayani, bukan melayani manusia. Kalau melayani manusia, saya ingatkan juga para pemimpinnya. Kalau saudara melayani manusia, saudara akan terbuang dan kecewa. Tapi kalau saudara melayani Tuhan sang penguasa kebun anggur, Bapak kita tidak akan pernah dikecewakan.
Kita buktikan itu. Iya betul. Sampai hari ini saya merenungkan tiap hari, September lewat. Berapa bulan ini? Iya. Tanggal 4 Oktober ini. Luar biasa ini. Bapak di sorga, sang pemilik kebun anggur. Bapak itu memelihara hidup saya, memelihara hidup saudara. Saya masih lihat saudara seger-seger. Ini anugerah loh. Ya, harus kita tutupi, pakai masker gitu kira-kira ya. Ya, jadi kadang-kadang sopet ya, gitu ya. Tidak apa-apa. Tapi kita melihat ada pemeliharaan Bapak di sorga. Di mana kita dimintai pertanggungan jawab. Dan hari ini saudara-saudara juga. Yesus juga sang pokok anggur yang benar. Nah, dia mengundang kita semua juga. Apa? Inilah tubuhku yang dihancurkan, yang dibuang. Sudah diserahkan bagi kamu. Inilah darahku yang ditumpahkan. Menjadi perjanjian baru di dalam darahku. Yang tidak bisa dihancurkan oleh kuasa apapun, saudara. Perjanjian darah. Kenapa kita perjamuan kudus, saudara? Roti dan anggur ini, yang hari ini memang agak khusus ya. Mungkin bentuk rotinya lain. Ya, tapi maknanya, saudara. Tubuh Yesus yang dihancurkan. Yang dilomatkan di atas kayu salib. Mau hadir di dalam saudara dan saya. Memberikan jaminan dan kekuatan. Darahnya yang mulia itu menguduskan kita. Supaya kita boleh menjadi anaknya. Pada Bapa. Ini indah sekali saudara-saudara sekalian. Nah, masa pandemi seperti ini dalam keterbatasan ini saudara-saudara. Mari. Dia adalah yang dibuang. Tapi menjadi batu penjuru. Dan dia mau hadir di dalam dan bersama saudara-saudara dan saya. Melalui perjamuan. Mari kita renungkan kembali saudara dan saya kebun anggur Tuhan. Keluarga kita. Kita bawa keluarga kita. Kita bawa gereja ini. Kita bawa semua umat Tuhan. Mari Tuhan. Engkau boleh pimpin. Dan kami boleh menjadi penggarap-penggarap yang bertanggung jawab. Dan saudara dinantikan apa? Buah. Kita boleh tetap berbuah di tengah-tengah pandemi ini. Kehadiran anak-anak Tuhan membuktikan pada dunia ini akan pemeliharaannya yang ajaib. Undanglah Yesus. Hadirlah Tuhan di dalam hidup saya. Ubah hidupku, tuntun hidupku. Aku mau mengarahkan hidupku pada Engkau sebagai batu penjuru yang akan menggerakkan saya melalui masa-masa yang tidak tahu sampai kapan ini. Ke depan. Dan aku tetap boleh mempertanggungjawabkan semuanya untuk kemuliaan Bapa sang pemilik kebun anggur. Amin. menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Serahkan hidupku, berikan hidupku,
Semoga tulus selalu agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu yang terkasih, kita nanti mengajak Bapak Ibu untuk bernyanyi di refren bersama dengan saya sambil bertepuk tangan. Juga dari awal kebetulan sudah ditulis oleh Pak Yuni. Bapak Ibu dan saya dan Adrian. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Semuanya Bapak Ibu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Semuanya tepuk tangan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Semuanya masih tepuk tangan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Semuanya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita, saudara-saudara. Kita akan berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami diingatkan pada saat ini bahwa kami adalah orang-orang yang Kau percayakan untuk mengelola kebun anggur Tuhan. Baik itu sebagai gereja kecil, keluarga, untuk mengelola keluarga kami dengan penuh tanggung jawab.
sebagai gereja persekutuan umat Tuhan, sebagai umat Tuhan secara umum juga. Kami adalah kebun anggur Tuhan. Terima kasih kami diingatkan dengan berbagai cara melalui hamba-hamba Tuhan. Bahkan yang paling terakhir melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Kami bukan pemilik. Terima kasih Engkau beri kepada kami kepercayaan untuk boleh mengelola semua, bahkan yang Tuhan sudah fasilitasi, perlindungan, menara penjaga, bahkan juga tempat memeras kebun anggur supaya hidup kami punya nilai-nilai tambah, supaya hidup kami punya nilai-nilai yang memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih. Kami ditegur dan diingatkan bahwa semua itu, kebanggaan-kebanggaan itu bukan milik kami. Bahkan keluarga, anak, orang tua, para kekasih-kekasih kami. Milik yang kami seringkali merasa punya kami tidak bisa membanggakan itu. Dan melalui pandemi ini kami berterima kasih. Engkau memurnikan keluarga-keluarga Kristen. Engkau memurnikan iman kami anak-anak. Engkau memurnikan gereja Tuhan. Bahkan Engkau memurnikan dunia ini. Sehingga kami boleh melihat dunia yang lebih indah. Dunia yang lebih bersih. Terima kasih untuk semua itu. Kami diingatkan bahwa semua yang ada hanyalah titipan yang harus kami pertanggungjawabkan. Terima kasih juga Bapak. Kalau kami juga ingin berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka cita. Keluarga-keluarga yang sanak familinya atau anggota keluarganya terkena kelemahan sakit penyakit. Bahkan ada yang terkena juga corona. Mari Tuhan Yesus, Engkau boleh melawat mereka satu persatu. Sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan dan mengalami ketemu Tuhan, Sang Juru Selamat, Tuhan yang benar ini. Bapak, kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan yang harus menghadapi itu. Mereka juga lemah, lelah, keluarganya juga. Mari Tuhan Engkau juga kuatkan, lindungi mereka semua. Bapak, kami juga ingin menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Boleh melalui hari-hari dalam kebergantungan. Hari-hari dengan berpatokan kepada Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Untuk kami boleh melalui berbagai-bagai masalah kehidupan ini bersama Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk pemerintah negeri kami. Untuk presiden dengan jajaran menteri kabinetnya. Untuk penegak hukum, untuk wakil-wakil rakyat. Biarlah mereka dengan satu hati. Boleh melalui masa-masa sulit ini. Hanya oleh tuntunan Tuhan. Ampuni kalau banyak orang juga memanfaatkan situasi ini. Untuk melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Tuhan ampuni mereka satu persatu. Terima kasih Bapak untuk semuanya ini. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan. Dalam menangani segala sesuatu. Kami boleh terlibat dan kehadiran kami. Boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, mari kami undang untuk bangkit berdiri, kita bersama akan berdoa. Bapa di dalam surga,
kami kembali datang menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur terima kasih kalau Bapa masih memberikan kesempatan bagi setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh datang kepadamu. Tuhan, pagi ini kami bawa doa untuk persembahan yang telah terkumpul. Biarlah Bapa yang akan menyucikan dan memberkatinya, agar persembahan yang terkumpul itu boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, khususnya di Kota Wonosobo dan sekitarnya. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami bawa doa untuk majelis yang mengelolanya. Biarlah Bapa yang akan memberikan hikmat akal budi, menyertai kehidupan mereka, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, jika di dalam kami mempersembahkan persembahan itu terselip dosa, sudilah Bapa untuk mengampuninya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara sekalian kasih, hadir sebagai tamu dalam perjamuan kita adalah Bapak Margini dari Jakarta. Nggak tahu dari gereja mana, tolong nanti mencatatkan. Saudara yang kekasih, hari ini Tuhan Yesus mengundang kita untuk duduk di meja perjamuannya, untuk mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu mari saudara sekalian, Tuhan Yesus yang mengundang kita, kita sambut, kita rindu untuk mengalami relasi yang indah, misteri hubungan kita dengan Tuhan sendiri, Sang Batu Penjuru. Dan mari kita akan mempersiapkan diri kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini Engkau mengundang kami untuk duduk di meja perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh menyerahkan tubuh, jiwa dan rohmu dan darahmu untuk menguduskan kami, untuk menjadi tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kami, sehingga kami boleh menjadi milik Tuhan, anak-anak Allah yang hidup. Oleh karena itu, kami mempersilahkan sepenuhnya Roh Kudus, Roh Bapa dan Roh Kristus boleh hadir beracara dengan kami melalui pelayanan sakramen perjamuan kudus ini. Kami boleh mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus yang memberikan kami kekuatan iman baru menghadapi masa depan. Sehingga kami juga boleh, darah-Mu juga menguduskan kami, darah-Mu menyembuhkan kami, darah-Mu juga memurnikan kami semua. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan perjamuan ini. Sepenuhnya hamba-Mu siap melayani. Hadirlah. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mempersiapkan hati kita saudara-saudara dengan memuji Tuhan. Haleluya bagi anak domba Allah. Haleluya,
Haleluya, haleluya, bagi Anda domba Allah. Haleluya, haleluya, muliakan namanya. Saudara sekalian yang kekasih, bahwa Roh sehingga dengan ini Kristus yang pada waktu malam sebelum disalibkan ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan mengatakan, inilah tubuhku yang sudah diserahkan bagi kamu, menjadi tebusan yang sempurna yang menjadikan kamu miliknya. Terima. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam Tuhan sepanjang masa. Sudah semua bisa.
membuka masker, saudara-saudara, kita akan membuka yang di atas, yang plastik itu, tapi ditekan yang bawah, saudara-saudara sekalian, untuk membuka roti perjamuan ini. Saudara angkat, ada ayat yang saudara bisa baca dan renungkan sebentar. Itu ada ayatnya, saudara-saudara, roti itu. Saudara lihat, renungkan, dan kita dengan iman kepada tubuh Kristus, kita boleh makan daripadanya. Pada malam Yesus juga mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan mengatakan, cawan minuman berkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Kita siapkan yang bawah itu. Kita buka bersama-sama. Dengan iman pada darah Yesus yang ditumpahkan, kita minum daripadanya dengan iman. Bagi kita yang sudah disegarkan melalui perjamuan ini, kita boleh memuji Tuhan seperti yang diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 103 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Mari saudara sekalian, kita akan bangkit berdiri dan mengakhiri ibadah kita dengan pujian keluarga yang hidup indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan
datang kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan memimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saudara-saudara, ulanglah dan dasarilah hidup saudara pada Yesus Kristus, Sang Batu Penjuru. Sehingga dengan mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, Yesus Sang Batu Penjuru, kita boleh melalui masa-masa sulit ini bersama Tuhan dan kita boleh menang daripadanya. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.